salah satu tugas PT kami yaitu disiplin teknik industri. Di sini kami akan mengupas segala sesuatu di balik teknik industri, mulai dari sejarahnya hingga profesi dan bidang yang ditekuni di teknik industri. Sebelum itu, perkenalkan, berikut adalah anggota kelompok 7, yaitu yang pertama Satria Vito, Ikrom Nur Hanifah, Kala Agnia, Rati Mulyani, Rizka Diana, dan Jason Kustianagi. Pertama, kita akan melihat sejarah teknik industri. Keberadaan dari teknik industri ini. Teknik industri tidak dapat dilepaskan dengan kaitannya dari revolusi industri. Mungkin di zaman itu baru ada nama industri itu pertama kali dicetuskan saat revolusi industri itu yang terjadi di Inggris pada dekade akhir abad 18, khususnya periode tahun antara 1769 sampai 1800-an. Di mana saat itu terjadinya revolusi industri itu ditandai dengan adanya mesin uap, yaitu penemuan dari James Watt. Nah, ketika revolusi industri ini terjadi, mulailah terjadi perubahan dari sistem produksi yang sifatnya itu awalnya kerajinan atau kayak crafting dan industri rumahan berubah menjadi sistem industri fabrikasi yang kita kenal seperti sekarang, di mana industri atau produksi itu terjadi secara massal, bukan secara perorangan atau industri rumah tangga lagi. Selanjutnya, terdapat dua masalah yang timbul akibat adanya revolusi industri ini yang muncul di dalam pengelolaan organisasi sistem produksi. Karena sekarang itu atau pada masa revolusi industri itu proses produksi itu udah beralih dari sistem rumah tangga ke sistem fabrikasi, tentu saja ada pengelolaan organisasi yang lebih kompleks di dalamnya. Nah, terdapat dua masalah yang muncul. Yang pertama itu adalah kurangnya pengendalian atas sistem seluruh perusahaan karena kurangnya suatu tenaga profesional yang menguasai kemampuan manajerial pada aspek teknikal dan personal manajerial dan operasi. Maksudnya apa? Di saat itu kan proses organisasi itu baru untuk di tahap itu karena baru menjajaki industri fabrikasi. Oleh karena itu kurang di orang yang mengerti bagaimana mengatur sistem yang besar yang menyangkut orang bahkan mesin. Yang kedua itu adalah adanya produktivitas dan efisiensi sistem kerja. Karena balik lagi itu adalah proses peralihan dari sistem industri rumah tangga yang tentu saja pasti produktivitas itu lebih kecil, bahkan mungkin output yang mereka hasilkan itu lebih kecil daripada fabrikasi, makanya itu masih kurang produktivitas dan efisiensi pada sistem kerja. Nah, maka dari itu akhirnya dari dua masalah ini lahirlah keahlian teknik industri untuk mengolah sistem yang kompleks tersebut. Karena balik lagi teknik industri itu cenderung mengolah sistem atau merancang sistem yang integrasi gitu, ada beberapa komponen yang bersatu menjadi suatu sistem produksi yang kompleks. Nah, di sini ada tokoh-tokoh perintis TI. Yang pertama itu adalah Adam Smith, di mana dia adalah membagi ilmu atau teori yang dicetuskannya itu adalah menugaskan atau membagi tugas secara khusus. Jadi seseorang itu hanya dipekerjakan untuk suatu operasi tertentu, dan ini dikenal dengan konsep spesialisasi kerja. Dan konsep ini kemudian ditulis oleh Adam Smith pada tahun 1756 dengan judul The Wealth of Nation. Selanjutnya ada Charles Babbage. Charles ini adalah seorang ahli matematika yang menggunakan konsep spesialisasi kerja dari Adam Smith yang tadi dan diaplikasikannya pada produksi paku sehingga menawarkan konsep pembagian pekerjaan atau division of work. Jadi tadi kalau misalnya di Adam Smith itu cuma spesialisasi kerja atau misalnya suatu orang tuh hanya mengerjakan satu kerja, tapi Charles itu lebih mengkerucutkan lagi di mana dia menawarkan konsep spesialisasi kerja dengan division of work gitu. Dan salah satu kontribusi pentingnya juga adalah buku yang berjudul On the Economy of Machinery and Manufacture pada tahun 1832. Nah, percobaan dia ini dilakukan saat pembuatan paku pada pabrik di Inggris gitu. Jadi di mana saat dia teliti akhirnya dapat nih yang lebih menghasilkan output yang lebih besar, yaitu dengan membagi pekerjaannya itu per divisi gitu. Selanjutnya ada yang ini adalah Eli Whitney, di mana Eli Whitney ini adalah berhasil mencetakkan konsep interchangeable part atau kayak sebuah konsep yang menyatakan bahwa suatu komponen itu harus punya suatu standar tertentu atau selaras itu sehingga bisa disatukan dengan baik dan menjadi awal mula standarisasi dari suatu komponen gitu. Dan konsep ini ditemukan pada tahun 1787 bermula dari kesulitannya menghadapi untuk menyelesaikan kontrak pembuatan 10.000 senapan untuk pembekalan senjata militer di Amerika Serikat. Jadi waktu itu dia ditugaskan atau di kontrak untuk membuat 10.000 senapan, tapi akhirnya dia menyadari kalau misalnya dia buat satu-satu, dia ukur satu-satu bakal susah banget dan malah mengurangi produktivitasnya. Pada itu dia cari cara muter otak bagaimana caranya biar dia bisa produksi satu tapi bisa banyak dan kepake semuanya gitu. Jadi kalau misalnya dia buat satu scoop, itu scoopnya bisa masuk semua ke 10.000 senapan yang dia buat. Makanya akhirnya dia bikin interchangeable part atau standarisasi komponen gitu. Terus habis itu ini ada Henry Tone. Henry Tone ini adalah mendekati keilmuan insinyur dari sisi ekonomi, karena kebanyakan dari kita itu kebanyakan dari engineer itu selalu berfokus kepada teknisi dan kebanyakan dari kita mungkin tidak mempertimbangkan sisi ekonomisnya. Misalnya kita mau buat mobil, tapi kita selalu bikin mobil itu yang paling bagus, yang paling tangguh, yang paling cepat, tapi tanpa memperhatikan sisi ekonominya. Maka dari itu tahun ini mencoba untuk mendekati sisi keilmuan seorang insinyur, tapi ada juga sisi ekonomi. Jadi di Engineer as an Economist yang diciptakan pada tahun 1886 yang menegaskan bahwa suatu sistem produksi, profit dan aspek ekonomi seharusnya sudah menjadi suatu aspek yang penting dan harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Selanjutnya, ini ada Taylor. Taylor ini yang dikenal juga sebagai bapak industri, dan Taylor ini memulai penelitian mengenai produktivitas di perusahaan logam, itu motion and time study. Dari hasil ini juga dilakukan standarisasi kerja agar menggunakan metode yang sama dan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, dia juga menawarkan bahwa semua pekerja yang sudah melakukan pekerjaan yang baik dan bahkan lebih dari yang baik, maksudnya kayak produktivitasnya meningkat, itu harus diberi penghargaan bagi mereka yang bisa mengikuti standar dan mau meningkatkan produktivitasnya. Jadi Taylor ini yang pertama itu motion study, time study, sama dia harus mengajarkan apresiasi kepada setiap pekerja yang dipekerjakan. Nah, di sini ada Taylor Hassler, apa yang dikerjakan dia, kenapa dia akhirnya bisa sampai bapak teknik industri. Yang pertama itu dia masuk ke dunia teknik industri itu awalnya magang di bengkel usaha hidraulik dan melihat bahwa pekerjanya ini kenapa yang dipekerjakan di usaha hidraulik itu kayaknya kurang capable gitu buat ngelakuin hal itu. Tapi sayangnya walaupun ini tuh udah dikasih tahu, bahkan bos-bosnya mungkin di sana udah ngerti nih emang kayaknya pegawainya kurang, tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Terus di tahun 1981 dia melakukan penelitian pertamanya tentang metode penyekopan, di mana akhirnya dia itu saat dia bekerja di perusahaan logam di Bethlehem Company, dan dia melihat bahwa bahkan bentuk skop atau berat skop aja itu bisa mempengaruhi bagaimana produktivitas seseorang. Dan setelah penelitian pertamanya ini, dia juga melanjutkan penelitian kembali tentang pemotongan logam pada tahun 1881 waktu dia bekerja di Midfield Steel Company. Terus di 1896 karena Taylor itu berhasil di penelitian pertamanya di Bethlehem Company, akhirnya dia mempublikasikan makalah tersebut dengan judul A Piece Rate System pada konferensi ASME pada tahun 1895. Terus di 1903 Taylor juga mempresentasikan makalahnya yang berjudul Shop Management. Terus di 1906 dia mempublikasikan kembali makalahnya yang berjudul On the Art of Cutting Metal Cutting yang dipublikasikan di majalah Transaction of ASME. Terus habis itu di 1912 dia akhirnya kembali mempresentasikan
suatu penelitiannya, yaitu prinsip manajemen ilmiah atau the principle of scientific management. Dan prinsip inilah yang dipresentasikan Taylor pada konferensi ASME tahun 1912 dalam makalah yang berjudul The Present State of the Art of Industrial Management. Dan kemudian makalah ini dan prinsip manajemen ilmiah atau the principle of scientific management ini akhirnya membuat Taylor itu disebut sebagai bapak teknik industri, karena dia akhirnya menyuarakan teknik industri secara formal dan membuat suatu fondasi atau landasan yang penting gitu bagi teknik industri. Selanjutnya ada Frank Gilbert dan William Gilbert. Ini adalah Frank Gilbert ini berfokus kepada studi gerakan yang lebih mikro dengan bantuan kamera foto. Oleh sebab itu, dia akhirnya mampu untuk memberikan kontribusi dalam bidang industri dengan karyanya yang mengenai motion study yang diterbitkan dalam bentuk buku pada tahun 1911, dan dia menyatakan bahwa ada 3 variabel yang diperhitungkan dalam melakukan pekerjaan, yaitu pekerja, lingkungan kerja, dan gerakan kerja. Dan kemudian 3 variabel ini dan dianalisis, kemudian Frank Gilbert akhirnya menemukan prinsip ekonomi gerakan yang disebut terbalik atas balikan dari namanya. Dan akan dilanjutkan dengan sejarah teknik industri di Indonesia. Baik, selanjutnya tentang sejarah teknik industri di Indonesia. Lahirnya teknik industri di Indonesia sendiri sangat berkaitan dengan berdirinya teknik industri di ITB yang dipelopori oleh Profesor Dr. Matthias Aruf, dan tantangan yang dihadapi para insinyur mesin di tahun 50-an. Pada tahun 50-an sendiri, sepeninggal penjajahan Belanda, masih banyak proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan, sehingga muncul tantangan baru, yaitu bagaimana mengelola agar operasi fasilitas produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sebelumnya, para insinyur mesin itu hanya berfokus kepada bagaimana pengoperasiannya. Namun sekarang, sepeninggal Belanda, ada tantangan berupa bagaimana fasilitas produksi itu dapat berjalan secara efektif dan efisien, bagaimana agar lebih ekonomis dan lebih handal ketika dikerjakan. Hal ini tentu menunjukkan bahwa perlunya bekal pengetahuan manajemen untuk pengelolaan pabrik maupun bengkel. Disinilah para insinyur mesin mulai sadar bahwa perlunya ilmu manajemen untuk mengelola pabrik agar menjadi lebih baik dan lebih efektif dan efisien lagi. Next. Kalau boleh di next. Oke. Untuk lini masa dari sejarah kelahiran teknik industri sendiri, yang pertama pada tahun 1955, Pak Matthias Aruf yang merupakan mahasiswa senior jurusan teknik mesin Fakultas Teknik UI atau yang sekarang menjadi ITB, menyadari perlunya perkuliahan tambahan dalam bidang pengelolaan pabrik. Namun di Indonesia sendiri masih belum ada studi yang mempelajari tentang pengelolaan pabrik. Maka dari itu 1955 beliau memutuskan di Universitas Cornell di Amerika. Pada tahun 1957, Pak Matthias Aruf sudah kembali dari Amerika dan menjadi tenaga pengajar muda yang memperkenalkan beberapa mata kuliah pilihan baru seperti ilmu perusahaan, teknik produksi, dan ekonomi teknik di ITB yang ternyata diminati oleh mahasiswa jurusan teknik mesin, teknik kimia, dan teknik pertambangan. Pada tahun 1962 sampai 1964, Pak Matthias Aruf sebagai ketua bagian teknik mesin ITB merintis berdirinya jurusan baru, salah satunya yaitu jurusan teknik produksi. Beberapa lulusan yang kompeten, yang memiliki kompetensi di bidang teknik produksi, dikirim ke Amerika untuk mendalami bidang teknik produksi lebih jauh. Selanjutnya. Oke, pada tahun 1966 sampai 1967, dosen-dosen muda yang dikirim ke Amerika untuk menekuni teknik produksi tadi mulai kembali berdatangan. Dosen-dosen ini menimbulkan banyak perubahan berupa bertambahnya mata kuliah berbasis manajemen, baik dalam lingkup manufaktur maupun lingkup perusahaan dan bisnis. Selanjutnya, pada 1968, teknik produksi secara resmi berganti nama menjadi teknik industri, yang masih merupakan salah satu jurusan di bawah naungan bagian teknik mesin ITB. Untuk selanjutnya, yaitu 1971, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1971, jurusan teknik industri secara resmi terbentuk secara mandiri dan tidak lagi berada di bawah naungan teknik mesin ITB. Selanjutnya. Nah, bagaimana perkembangan teknik industri di Indonesia? Sejak berdirinya teknik industri ITB, pendidikan S1 teknik industri mengalami perkembangan pesat. Tingkat peminat dan kebutuhan akan sarjana teknik industri sangat pesat hingga saat ini terdapat 150 perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teknik industri. Peminatnya ketika waktu itu peminat di teknik industri ITB sangat tinggi sehingga perguruan tinggi lain mulai tergerak untuk membuka program studi teknik industri di perkuliahannya masing-masing. Nah, untuk kurikulum teknik industri sendiri selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Saat ini kurikulum teknologi juga teknik industri juga disesuaikan dengan perkembangan AI atau Artificial Intelligence dan IoT atau Internet of Things. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mungkin yang selanjutnya adalah penerapan prinsip, analisis, sintesis, dan desain dalam keahlian teknik industri. Boleh, next. Yang pertama itu adalah analisis, di mana analisis sendiri adalah proses untuk menguraikan setiap permasalahan hingga mendapatkan root cause untuk mencari seluruh ide penyelesaiannya. Dan di sini ada beberapa tools yang dapat digunakan dalam analisis. Yang pertama itu ada 5 phase analysis, kemudian ada fishbone diagram, dan juga issue tree. Yang selanjutnya ada sintesis, di mana sintesis ini adalah proses penggabungan elemen-elemen yang telah ditemukan pada tahap analisis menjadi sebuah sistem yang dapat berfungsi dengan baik. Hal ini melibatkan beberapa faktor antara lain mesin, dan material. Boleh, next. Dan yang terakhir di sini ada desain, di mana desain itu adalah proses perencanaan dan pengembangan sistem agar berjalan efektif dan efisien. Desain dalam teknik industri bisa mencakup berbagai aspek antara lain perancangan metode kerja, perancangan sistem kerja, perancangan layout pabrik, dan perancangan lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada objek kajian teknik industri. Teknik industri memiliki objek kajian yang tetap, yaitu sistem integral, walaupun komponennya mengalami perubahan mengikuti perkembangan lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa objek dan ruang lingkup teknik industri bersifat dinamis. Boleh di next? Oke, selanjutnya objek analisis dalam keahlian teknik industri ada 3, yaitu manusia, material, dan mesin. Dapat terlihat pada suatu environment saat input memasuki sebuah boundary yang berisi man, mesin, dan material.
Di sini terlihat terdapat interaksi antar sesama manusia. Ada interaksi antara manusia dan mesin, interaksi antara manusia dan juga material, serta interaksi antara material dan juga mesin. Nah, dapat terlihat di sini interaksi antar manusia dengan mesin, dan interaksi antar manusia dengan material itu merupakan interaksi kajian TI. Sementara material dan mesin itu bukan merupakan kajian TI. Selanjutnya terdapat feedback di input dan juga output yang juga merupakan kajian non-TI. Selanjutnya ada output dalam, next. Boleh dilanjut lagi. Output dalam teknik industri, yaitu melalui proses perancangan, instalasi, dan perbaikan akan dihasilkan keluaran yang berupa nilai tambah. Dengan demikian, keahlian teknik industri tidak menghasilkan benda real, tapi yang dihasilkan adalah nilai tambah. Boleh dilanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, profesi teknik industri. Seorang lulusan teknik industri memiliki prospek kerja yang sangat luas. Beberapa di antaranya adalah yang pertama bidang produksi atau operasi dan penjaminan mutu. Lulusan TI sangat dibutuhkan khususnya untuk menangani perencanaan dan pengendalian produksi, pengendalian kualitas, pengembangan sistem manajemen kualitas. Hampir semua perusahaan membutuhkan ini, khususnya perusahaan manufaktur, contohnya Toyota Astra Motor. Nah, yang kedua itu ada bidang sistem informasi. Posisi yang biasanya diduduki lulusan TI misalnya staf IT, staf dalam pemasangan sistem informasi, bahkan banyak alumni yang membuka usaha di bidang software house. Perusahaan yang membutuhkan lulusan TI misalnya seperti Oracle, Telkomsel, Pertamina, PNG, dan lain-lain. Yang ketiga ada bidang pemasaran. Dan beberapa posisi yang biasanya ditempati oleh lulusan TI misalnya market research, technical sales, dan lain-lain. Misalnya di perusahaan PNG, Unilever, Nestle, Astra, bahkan yang lain. Selanjutnya ada bidang logistik. Perencanaan dan pengelolaan sistem distribusi merupakan bidang yang mulai banyak dimasuki oleh lulusan TI seperti di PNG, lalu di PT Semen Gresik, dan lain-lain. Selanjutnya ada bidang manajemen sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia mulai dari masalah rekrutmen, pengembangan sistem penggajian dan manajemen personalia, termasuk pengembangan SDM dalam pelatihan. Alumni TI yang bekerja di bidang ini misalnya di PT Semen Padang, PNG, dan juga yang lain. Selanjutnya ada bidang keuangan, bank atau asuransi, misalnya seperti di BNI, Bank Mandiri, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir bidang konsultasi manajemen, contohnya Boston Consulting Group, Accenture, dan lain-lainnya. Boleh di next. Lalu yang terakhir akan dibahas tentang asosiasi teknik industri di luar negeri, yaitu ada AIE, yaitu American Institute of Industrial Engineers, yaitu dibentuk pada tahun 1948 di Columbia, Ohio, yaitu sebuah organisasi untuk menyelesaikan masalah kepentingan di dalam teknik industri. Lalu pada tahun 1951, AIE bergabung dengan The Society of Industrial Engineering. Lalu di tahun 1981, AIE juga berubah nama menjadi Institute of Industrial Engineering atau IIE, yaitu yang dimana keanggotaannya tidak hanya nasional, dan di tahun 2016 yaitu berubah nama lagi menjadi Institute of Industrial and System Engineering atau IISE, yaitu di mana tidak hanya menangani masalah sistem mikro dan meso, tapi menangani permasalahan pada sistem integral yang bersifat makro, agar meningkatkan kualitas dan produktivitas pada profesi teknik industri. Lalu di next. Nah, yang selanjutnya ada Asosiasi Teknik Industri di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Persatuan Ahli Teknik Industri dibentuk pada tahun 1960-an oleh pionir dan dosen teknik industri ITB yaitu Profesor Matias Aruf dan Profesor Anang Zaini Gani. Lalu yang kedua ada Ikatan Sarjana Teknik dan Manajemen Industri atau biasa disingkat dengan ISMI, yaitu dibentuk pada tahun 1980-an dan dipelopori oleh Profesor Kuntoro Mangusu. Yang ketiga penyelenggara pendidikan tingkat industri atau biasa disingkat dengan PKSTI, yaitu dibentuk pada tanggal 1996 di Aula Barat ITB dan dihadiri oleh perwakilan 100 perguruan tinggi. Dan yang terakhir ada Badan Kejuruan Teknik Industri atau biasa disingkat dengan BKTI, yaitu bernaung di Persatuan Industri Indonesia, yaitu merupakan organisasi profesi teknik industri di Indonesia yang memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikat industri profesional. Udah kan ya? Belum Thank you. Udah Thank you. aman. Ini yes. Aman Gue enggak? waktu itu. Tadi sih gue nggak ada. Yang thank you dari thank you. Lu masih mute. Demi apa sih? Dari thank you aja coba. Nanti dipotong lah gampang. Dari thank you aja. Share screen lagi. Taruh. Berarti referensinya nggak ada? Tadi. Oh iya belum. Ada tadi gue ngomong loh. Kelihatan nggak? Kelihatan. Dari sini ya. Rekam. Baik, terima kasih Nifa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Berikut juga ada beberapa referensi yang kami gunakan dalam penyusunan presentasi pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Aman nggak? Aman. Siapa yang mau motong?